MotoGP Brasil 2026 di sirkuit Goiânia berjalan tidak normal sejak awal. Masalah trek, perubahan jadwal, dan keputusan teknis memengaruhi seluruh jalannya akhir pekan. Tim tidak hanya beradaptasi dengan sirkuit baru, tetapi juga dengan kondisi lintasan yang terus berubah. Di video ini, kita akan bahas kronologi lengkap dari sebelum balapan dimulai, sprint race, hingga race utama, termasuk faktor teknis yang menentukan hasil akhir. MotoGP Brasil sudah menghadapi kendala bahkan sebelum sesi dimulai. Pada hari Rabu, sirkuit Goiânia dilaporkan tergenang air setelah hujan deras. Air muncul di beberapa titik penting seperti tunnel, sebagian pit lane, dan sektor terakhir trek. Genangan di sektor terakhir cukup luas dan mengganggu jalur balap. Foto yang beredar memperlihatkan kondisi trek tertutup air keruh hingga ke sisi kanan dan kiri. Foto ini sempat dianggap tidak akurat, tetapi dokumentasi lain menunjukkan kondisi yang hampir sama. Perbedaannya hanya pada bagian tengah trek yang masih terlihat. Artinya, masalah genangan memang nyata meskipun tidak separah yang pertama kali beredar. Penyelenggara bergerak cepat. Proses pengeringan dilakukan dalam waktu singkat dan saat sesi dimulai trek sudah dalam kondisi kering. Ini penting karena sirkuit baru seperti Goiânia belum punya banyak data. Perubahan kondisi sekecil apapun bisa berdampak besar pada setup motor. Masuk hari Jumat, sesi praktis Moto3 dan Moto2 memberikan sinyal positif, terutama untuk Indonesia. Veda Pratama tampil kompetitif dan menempati posisi 3. Ia langsung bisa menyatu dengan karakter trek. Sementara itu, Mario Aji berada di posisi 5 dan menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil ini penting karena menunjukkan adaptasi awal yang kuat di lintasan baru. Masalah kembali muncul pada hari Sabtu. Setelah kualifikasi MotoGP selesai, ditemukan bagian aspal di trek lurus mengalami penurunan. Kondisi ini langsung memaksa penundaan sesi berikutnya. Kualifikasi Moto3, Moto2, dan sprint race MotoGP ditunda. Pihak penyelenggara harus memotong bagian aspal yang rusak dan menambalnya ulang sebelum sesi bisa dilanjutkan. Dampaknya langsung terasa pada jadwal. Sprint race yang awalnya dijadwalkan pukul 15.00 mundur hingga pukul 16.20 waktu setempat. Perubahan ini memengaruhi suhu trek dan kondisi grip. Tim harus menyesuaikan ulang setup dalam waktu yang terbatas. Ini bukan sekadar penundaan biasa karena perubahan kecil pada suhu aspal bisa mengubah karakter ban secara signifikan. Saat sprint race akhirnya dimulai, pola kekuatan mulai terlihat. Marc Marquez tampil dengan pendekatan yang terukur. Ia tidak langsung memaksakan diri meski sempat terlibat duel dengan Fabio Quartararo. Duel itu sempat mengganggu rencananya, tetapi ia memilih tetap menjaga ritme. Pendekatan ini terbukti efektif. Di fase akhir, ia meningkatkan kecepatan dan mulai menekan Fabio Di Giannantonio yang sebelumnya memimpin. Marquez akhirnya mengambil alih posisi dan memenangkan sprint race. Kemenangan ini tidak datang dari agresivitas awal, tetapi dari kontrol situasi dan pemilihan momen yang tepat. Dominasi Ducati terlihat jelas di sini. Mereka mengamankan posisi 1-2 melalui Marquez dan Di Giannantonio. Di Giannantonio sempat memimpin dengan ritme awal yang kuat, tetapi kehilangan keunggulan saat grip mulai turun. Perbedaan terlihat di sektor akselerasi. Marquez mampu menjaga traksi ban belakang lebih konsisten. Aprilia juga menunjukkan performa yang solid. Jorge Martin meraih podium pertamanya bersama tim dengan balapan yang rapi dan minim kesalahan. Marco Bezzecchi finish keempat dan tampil stabil sepanjang balapan meski tidak cukup agresif di akhir. Hasil sprint ini memberi gambaran awal. Ducati unggul dalam manajemen ban dan kontrol ritme. Aprilia kuat dalam konsistensi dan jumlah pembalap di depan. Karakter sirkuit mulai terlihat. Grip tidak stabil dan degradasi ban tidak merata. Motor dengan traksi yang lebih baik memiliki keuntungan besar. Balapan di kelas Moto3 dan Moto2 memberikan dinamika tersendiri sebelum race utama MotoGP. Pada sesi kualifikasi Moto3 yang diundur, Veda Pratama berhasil menempati posisi 4. Ini menempatkannya di barisan kedua dan memberi peluang bagus untuk start yang agresif. Di balapan Moto3, Veda sempat mengalami kesulitan dengan ban belakangnya sehingga posisinya turun ke peringkat 10. Red flag dikibarkan dan balapan dimulai kembali dengan 5 lap tersisa. Dari posisi ke-10, Veda menunjukkan performa luar biasa. Ia meningkatkan intensitas serangan di 2 lap terakhir, memanfaatkan pengereman lebih dalam dan menjaga akselerasi keluar tikungan. Manuver krusial terjadi di tikungan 4, di mana ia berhasil menyalip Alvaro Carpe dan mengamankan posisi podium. Veda finish ketiga mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium di Moto3. Balapan ini menegaskan adaptasinya yang cepat dengan sirkuit baru dan kemampuannya membaca momen untuk menyerang di lap akhir. Namun, penurunan posisi dari 3 besar ke posisi 10 menunjukkan masih ada area yang perlu diperbaiki, terutama manajemen ritme balap di tengah lomba dan konsistensi penggunaan ban. Jika Veda mampu menjaga posisi di grup depan sejak awal hingga pertengahan lomba, peluang untuk naik podium akan lebih besar di balapan berikutnya. Di kelas Moto2, Mario Aji yang start dari posisi 9 kesulitan mempertahankan posisi. Ia akhirnya finish di posisi 13. Hasil ini menunjukkan tantangan yang lebih tinggi di kelas Moto2. Faktor pengelolaan ban, pengalaman, dan strategi balap menjadi lebih krusial. Tim harus memanfaatkan data dari sesi ini untuk menyiapkan pendekatan yang lebih tepat di balapan berikutnya.
Race utama MotoGP Brasil 2026 menghadirkan drama penuh sejak lampu start padam. Sirkuit Goiânia yang baru tetap menantang dengan beberapa titik degradasi ban, terutama di tikungan 11 dan 12. Awalnya balapan dijadwalkan 31 lap, namun race director memutuskan memangkas menjadi 23 lap karena kondisi trek yang ekstrem. Retakan yang muncul usai balapan Moto3 dan Moto2 membuat keselamatan menjadi prioritas. Pemangkasan lap ini memaksa semua tim menyesuaikan strategi manajemen ban dan ritme balap secara cepat. Start menjadi kunci awal. Marco Bezzecchi melesat dari posisi kedua dengan Aprilia RSGP dan langsung memimpin. Ia membangun gap sejak lap awal dan menjaga ritme stabil. Fabio Di Giannantonio berada di posisi kedua, sementara Marc Marquez menempel di belakang. Pada lap kedua, Di Gia melebar memberi ruang bagi Marquez untuk mendekat. Duel mereka berlanjut hingga lap ke-6, tetapi saat keduanya kembali melebar, Jorge Martin masuk melalui racing line yang lebih rapat dan efisien, menjadikan duo Aprilia memimpin jalannya balapan. 5 lap terakhir fokus pada perebutan podium ketiga antara Marquez dan Di Gia. Marquez mengandalkan pengereman dalam, sementara Di Gia menjaga kecepatan keluar tikungan. Dengan lap lebih sedikit, setiap kesalahan berisiko besar. Di Gia berhasil mempertahankan posisi dan finish ketiga. Marco Bezzecchi menutup balapan dengan kemenangan kedua setelah sebelumnya menang di Thailand. Ia memimpin sejak awal dan mengontrol seluruh fase balapan. Jorge Martin finish kedua. Setelah musim lalu yang penuh kesulitan dan puasa podium akibat cedera dan adaptasi dengan Aprilia, kini ia tampil kompetitif. Hasil ini menunjukkan bahwa ia berhasil menemukan ritme yang tepat dengan RSGP dan menjadi kekuatan penting bagi tim di barisan depan. Massimo Rivola menilai hasil ini sebagai sinyal positif, meski evaluasi tetap dilanjutkan di seri berikutnya di Austin dan Jerez. MotoGP Brasil 2026 di Goiânia menegaskan bahwa kemenangan ditentukan oleh adaptasi cepat dan strategi yang tepat di lintasan yang berubah. Marco Bezzecchi memimpin sejak awal hingga finish pertama, sementara Jorge Martin tampil konsisten dan menjaga Aprilia tetap kuat di depan. Pemangkasan lap karena degradasi trek menuntut manajemen ban yang cermat dan ritme balap yang stabil. Sementara performa pembalap muda seperti Veda Pratama dan Mario Aji memberi gambaran tentang potensi tim di seri-seri berikutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan saja tidak cukup, melainkan kemampuan membaca kondisi trek dan membuat keputusan tepat di setiap lap menjadi kunci sukses.